Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam kebaktian anak online Bina Warga hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Senang sekali Kak Mary bisa ketemu adik-adik lagi. Apa kabar? Wah, puji Tuhan, senang sekali. Kak Mary sedang bawa apa ya? Kak Mary membawa sebuah undangan adik-adik. Coba, siapa yang pernah dapat undangan ulang tahun dari teman? Kak Mary juga pernah dapat loh. Senang sekali tidak? Ya, senang sekali karena nanti bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sahabat dalam sukacita. Nah, pagi ini Tuhan juga mengundang kita loh untuk beribadah, untuk bertemu Tuhan, bertemu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Yuk, kita akan masuk di dalam ibadah kita untuk datang dalam panggilan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa. Kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari adik-adik kita buka ibadah kita pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami, anak-anak-Mu, datang menerima panggilan Tuhan, menerima undangan Tuhan, untuk kami bersiap-siap, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, dan juga memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kakak-kakak yang melayani hari ini. Terpujilah hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah adik-adik pernah merasa
dalam sehari-hari pernah merasakan sendiri atau merasakan dijauhi oleh teman oleh karena kita pernah berbuat salah atau kita pernah mengecewakan mereka? Ya, Kak Mary juga pernah loh, karena Kak Mary pernah tidak sengaja berbuat nakal pada waktu Kak Mary kecil. Adik-adik, tapi jangan putus asa, jangan bersedih. Yuk kita mau mohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran kita dan kemudian minta maaf kepada teman, sehingga kita beroleh kasih juga melalui pengampunan Tuhan, dan kita juga mendapatkan kasih dari teman. Yuk kita mau memuji memuliakan namanya karena Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita. Kita memuji Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Tini bisa kembali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, hari ini seperti biasanya Kakak Tini ditemani oleh Sansan. Hai teman-teman. Nah, adik-adik sekolah minggu, San? Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini rambutnya yang rapi, San. Ya, kasih Kakak Tini. Ya, kita mau berdoa dulu, ya San ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala supaya kita bisa berkonsentrasi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa kembali bertemu secara online untuk belajar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati agar firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh kami lakukan. Tuhan berkati Kakak Tini yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai sehingga kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh tercurah untuk adik-adik sekolah minggu. Sehingga selesai mendengarkan firman Tuhan, selesai beribadah, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi terang dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya berkata amin. Nah, San, iya. Kakak Tini mau ajak Sansan dan adik-adik sekolah minggu sebelum kita belajar firman Tuhan, ya, menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sansan tahu lagunya? Tahu. Nah, yuk kita mau nyanyi. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri biar lebih semangat. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Siap ya? Gak usah pakai musik ya San?
Iya, nggak usah. Oke deh, ya adik Sansan rambutnya yang rapi dong. Terima kasih kakak Tini. Iya, yuk adik-adik kita nyanyi Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Ya, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, nah demikian adik-adik lagu Yesus sayang padaku. Yesus itu pasti menyayangi kita, menyayangi kakak Tini, menyayangi Sansan, menyayangi adik-adik, papa, mama, dan semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kalian tahu tidak? Kakak Tini mau ajak nih adik-adik. Kakak Tini mau beritahu. Karena hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakheus. Ya, yang bernama Zakheus. Tentunya adik-adik pernah dengar ya? Aku belum. Oh iya baik. Kalau adik-adik belum pernah mendengar nama Zakheus, sekarang kita mau sama-sama ya belajar. Jadi nih kakak Tini mau tanya dulu nih sama adik-adik dan Sansan. Waktu adik-adik lahir, apakah adik-adik sekolah minggu badannya langsung sebesar sekarang? Kira-kira San, kalau adik-adik sekolah minggu waktu lahir nih, badannya bisa langsung besar tidak? Tidak dong kakak Tini. Ya betul, tidak. Betul, tidak ya. Jadi ada prosesnya dulu kan ya. Waktu bayi ya kan, dari bayi dulu. Setelah bayi kemudian bertumbuh menjadi anak-anak. Ya, setelah anak-anak lalu menjadi apa dong adik-adik? Remaja. Ya, menjadi remaja, pemuda, dewasa hingga menjadi orang tua seperti papa dan mama kita. Lalu menjadi apa lagi ya San? Aku tahu. Ya, menjadi apa? Lansia. Ya, menjadi lansia. Ya, seperti opa dan oma. Nah, adik-adik, ya, San, dalam masa pertumbuhan ini kita itu tentunya mengalami perubahan. Iya, pastinya dong. Nah, betul. Tentu saja wajah kita akan berubah kan ya? Kakak Tini juga mengalami perubahan nih wajahnya. Ya, jadi karena itu ada nih. Ya, karena ada perubahan, tentu ada pertumbuhan. Kakak Tini mau bawa cerita tentang Zakheus. Zakheus ini ya seorang kepala pemungut cukai. Jadi si Bapak Zakheus, kakak Tini sebutnya Bapak Zakheus ya. Ya San? Iya, iya. Jadi Bapak Zakheus ini tinggal di Yeriko. Nah, adik-adik tahu tidak pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak. Jadi pada saat itu pemungut cukai dianggap jahat. Pemungut cukai itu sama dengan pengumpul pajak San. Oh begitu, ya. Nah jadi karena pada saat itu dianggap jahat. Kenapa? Karena mereka itu mengambil uang pajak dengan cara paksa. Ya, dengan cara paksa. Jadi si pemungut cukai dan para pemungut cukai lainnya itu suka memeras, meminta lebih banyak begitu ya dari orang miskin. Aduh, kasihan. Betul. Nah, jadi perbuatannya Zakheus ini tidak disukai oleh banyak orang. Jadi dia tidak punya teman.
dia ini merasa sendiri, kesepian. Oh, kasihan. Iya, jadi suatu hari ya, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Oh, terus. Nah, karena Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko, Zakheus itu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus, jadinya si Zakheus ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Susah, Sang. Oh, kenapa bisa begitu? Nah, itu dia. Zakheus ini badannya pendek, kecil. Oh, jadi tidak bisa dong ya. Iya, kan orang-orang yang lain itu badannya tinggi-tinggi ya. Tetapi Zakheus ini badannya pendek. Oleh karena itu, karena semangatnya ingin melihat Tuhan Yesus, Zakheus berpikir, oke, saya lebih baik memanjat pohon saja. Begitu, San. Wah, ide yang baik. Iya, karena dia berpikir dengan dia memanjat pohon, pasti dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat Zakheus memanjat pohon dan sudah ada di atas pohon. Terus, nah kakak ini mau kasih gambarnya, San. Oh iya. Jreng. Ini nih, Zakheus sudah ada di atas pohon. Nah, Tuhan Yesus berada tepat lewat di bawah pohon di mana Zakheus memanjat pohon tersebut. Terus, coba lihat kira-kira apa ini yang dilakukan Tuhan Yesus? Wah, dia menyapa Zakheus. Dia bilang kepada Zakheus dengan penuh kasih, ya. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, senangnya Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Iya, terus tahu tidak adik-adik, apa sih yang dirasakan oleh Zakheus? Ya, ternyata Tuhan Yesus kan ingin berkunjung ke rumah Zakheus. Nah, karena Tuhan Yesus ingin berkunjung ke rumah Zakheus, Tuhan Yesus ingin menjadi temannya Zakheus. Zakheus sangat senang. Wah, dia takjub, dia senang sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabat Zakheus. Oh, aku juga kakak Tini. Kalau Tuhan Yesus mau berteman denganku. Loh, memang Tuhan Yesus tidak berteman? Berteman? Iya, sama seperti yang dirasakan oleh Zakheus. Berteman, ya kan? Berteman itu kan senang ya ketika aku mau jadi temanmu. Rasanya senang kan, San? Iya dong, aku kan senang juga. Nah, begitu. San juga senang ya? Senang ya? Iya, senang kalau punya banyak teman. Ya, ada teman, aku senang. Betul, kakak ini juga senang kalau punya banyak teman, ya. Nah, ini yang dirasakan oleh Zakheus. Dia sangat senang karena Yesus yang adalah Tuhan mau berteman dengan Zakheus yang dikenal oleh banyak orang sebagai pemungut pajak. Ya, orang-orang banyak tidak mau berteman dengan Zakheus, tapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabatnya. Zakheus merasa bahagia. Dia merasa tidak sendirian lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabatnya. Zakheus bahagia. Begitu San-san dan adik-adik. Senang sekali kan ya disapa oleh Tuhan Yesus. Ini Zakheus bahagia. Nah, kalau begitu San, kalau Tuhan Yesus ingin berteman dengan kita menjadi sahabat kita, kalau kakak ini senang, San-san senang dong.
Adik-adik sekolah minggu juga bagaimana? Pasti senang ya? Sama seperti Sansan. Kok Sansan? Zakheus? Betul. Ternyata Sansan mendengarkan cerita kakak Tini. Betul ya, sama seperti Zakheus. Merasa senang bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau menjadi sahabatnya. Karena Zakheus dianggap oleh orang-orang adalah orang yang tidak jujur, suka memeras, ya kan? Nah, karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabatnya, dia mau meninggalkan, dia mau berlaku menjadi orang yang jujur, tidak suka memeras. Nah, dia mau bahkan ya Sansan, iya, dia mau memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Wow, senangnya. Betul, orang-orang itu pasti senang sekali dengan Zakheus yang sudah mengalami perubahan. Nah, ini nih bagaimana ketika Zakheus ingin membagikan harta miliknya. Karena dia tidak mau memeras lagi, dia tidak mau berlaku tidak jujur. Karena dia mau menjadi orang yang jujur. Betul adik-adik ya. Nah dia katakan, aku mau berlaku jujur. Aku tidak mau memeras lagi. Hartaku setengahnya akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila aku memeras mereka, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ya, luar biasa perubahan yang dialami oleh Zakheus ketika Tuhan Yesus menjadi sahabat Zakheus. Tuhan Yesus sayang kepada Zakheus. Zakheus sangat meneladani hidupnya Yesus. Luar biasa kan? Adik-adik sekolah minggu meneladani hidup Yesus tidak? Sansan, kita meneladani hidup Yesus tidak? Iya dong, pasti. Betul, mari kita meneladani hidup Yesus. Dengan apa? Dengan hidup jujur, menerima orang lain apa adanya. Betul ya, penuh kasih kepada orang lain, menerima orang lain apa adanya, ya, dan menjadi teman bagi siapapun, tidak pilih-pilih teman, ya. Kita mengasihi dengan segenap hati kita, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita, umat berdosa. Nah, kita mau ya seperti Zakheus yang terus mengalami kasih Kristus yang besar, kita pun mau terbuka, kita mau meresponi kasih Kristus kepada kita dan kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Wow, senang sekali kalau ada satu orang diselamatkan, satu orang yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Luar biasa, kerajaan surga bersuka cita. Betul kan adik-adik? Ya, betul. Betul tidak Sansan? Iya dong. Betul kakak Tini, setuju dengan kakak Tini. Yes, oleh karena itu adik-adik, mari kita melakukan firman Tuhan hari ini dengan menjadi sahabat bagi siapa saja, dengan menjadi orang yang mengasihi orang lain dengan sepenuh hati kita. Tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih ketika memberikan kasih kita, menyatakan kasih kita terhadap orang yang kita sukai saja, tetapi kepada semua orang. Wah, senangnya. Ayo teman-teman kita mengasihi. Ya, mari kita mengasihi, kita meneladani sikap Yesus, hidup Yesus. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Namun sebelumnya, kakak Tini mau ajak adik-adik untuk membaca ayat emas kita pada hari ini yang diambil dari Lukas 19 ayat 10. Nanti di rumah adik-adik baca juga ya firman Tuhan kita hari ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat emasnya, yuk Lukas 19 ayat 10. Boleh Sansan bacakan? Ya kakak Tini siap. Yuk teman-teman kita baca ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, terima kasih Sansan. Sekali lagi kakak Tini bacakan ya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, mari kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Supaya kita bisa konsentrasi. Ayo San, iya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Zakeus yang begitu semangat ingin melihat Yesus. Dia ingin mengenal Yesus di tengah kesedihannya, kesepiannya karena tidak memiliki teman. Tuhan Yesus hadir untuk Zakeus, menerima Zakeus apa adanya dengan segenap kekurangan Zakeus, dan Zakeus mau berubah. Dia mau berlaku jujur, dia mau memberikan hartanya separuhnya untuk orang-orang miskin, dan dia berjanji tidak mau memeras orang lain. Nah Tuhan Yesus, tolong Kakak Tini, Sasa, dan adik-adik sekolah minggu agar kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau mengasihi orang lain dengan hati yang tulus. Kami mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Tuhan, tolong untuk mampukan adik-adik sekolah minggu melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai adik-adik sekolah minggu. Dan biarlah adik-adik sekolah minggu tetap setia datang ke sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini firman Tuhan. Sampai bertemu lagi. Dadah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Kita membuat karya sederhana yang nanti bisa kita berikan kepada teman kita yang merasakan kesepian, yang sedih, yang merindukan akan cinta kasih Tuhan. Jadi kita akan membuat aktivitas tangan Tuhan Yesus dari kertas HVS, kemudian di dalamnya kita buat ayat firman Tuhan dan juga nama teman kita yang akan kita beri, yang kita bisa bagikan kepada teman kita. Adik-adik, kita membutuhkan satu HVS. Kemudian adik-adik bisa menggunakan tangan adik-adik untuk membuat tangan Tuhan Yesus. Adik-adik harus menempelkannya supaya nanti bisa menjadi dua tangan. Kemudian kita gunting adik-adik. Satu sisi tetap menempel ya. Ya, adik-adik, setelah kita menggunting kertas dengan pola tangan ini, kemudian adik-adik bisa menghias dengan memberikan gambar kuku dan juga ruas jari seperti ini. Kemudian jangan lupa adik tulis tangan Tuhan Yesus, dan kemudian bisa kita buka seperti ini adik-adik. Adik-adik juga menyiapkan gambar hati yang kemudian kita akan tulis nama teman yang akan kita berikan karya ini. Kebetulan hari ini Kak Mary mau memberikannya kepada adik Gabriel yang sedang bersedih. Nah, ini Kak Mary tulis, dan kemudian di sebelah kiri kita tulis ayat emas kita hari ini dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik bisa berikan, Kak Mary akan berikan kepada Gabriel. Akan Kak Mary sampaikan bahwa di dalam tangan Tuhan Yesus ada kasih luar biasa yang akan mendekap Gabriel dengan kasihnya.
dan tidak pernah Tuhan meninggalkan Gabriel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya? Oh iya, Sakeus yang dikasihi Tuhan meskipun dia dijauhi oleh orang-orang karena pekerjaannya. Tapi dia mau bertobat dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik pernah tahu lagunya tentang Sakeus? Yuk kita mau pujikan. Kita pujikan Sakeus orang pendek. Sakeus orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku mau singgah ke rumahmu." Sakeus orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku mau singgah ke rumahmu." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa mempersiapkannya dengan memasukkannya di dalam amplop dan bisa menitipkan kepada mama papa yang akan berangkat ke gereja, atau bisa menyimpannya dulu kemudian membawanya minggu depan pada saat adik-adik menghadiri ibadah onsite. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang mengasihi kami, yang mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, anak-anak-Mu. Kami saat ini Tuhan membawa kehidupan anak-anak-Mu di dalam aktivitas kami di minggu yang akan datang. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap hal yang boleh kami lakukan di sekolah, di tempat bermain, di rumah, dan dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih yang Tuhan anugerahkan melalui Papa dan Mama, melalui saudara-saudara, melalui teman-teman. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan Papa dan Mama yang sudah bekerja keras buat kami. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami. Berkati di dalam pelayanan setiap
anggota yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan Bina Warga. Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sungguh melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa negara kami dalam segala pergumulan yang bangsa negara kami hadapi. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan memelihara bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur di dalam kasih kemurahan Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, meskipun kita kecil, meskipun mungkin kita tidak mampu melakukan segala sesuatu, meskipun kita lemah atau kita memiliki banyak kekurangan, tapi adik-adik, kita harus tetap semangat, kita harus tetap setia karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Kita memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Namun firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia di dalam hati kita. Yuk, sekalipun kita seperti burung pipit yang kecil, tapi kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.